Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 5 subtema 2 buku tema 8 kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 83 tabel ini sampai dengan halaman selanjutnya, yaitu di halaman ini, di halaman 89. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Langsung saja kita masuk ke halaman 83 terlebih dahulu. Kita baca pertanyaannya atau perintahnya. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerja bersama temanmu, gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Oke, yang pertama gerakan bulan, keterangannya atau penjelasannya. 1. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. 2. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. 3. Perubahan ketampakan bulan disebut fase bulan. 4. Bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi dan matahari. 5. Dalam 1 tahun bulan hanya 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. 6. Akibat-akibat gerak bulan, adanya fase-fase bulan, terjadinya pasang surut air laut, dan terjadinya gerhana permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Kemudian gerhana bulan, penjelasannya. 1. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. 2. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. 3. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang bumi. 4. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. 5. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi. 6. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk halaman 83. Kemudian kita lanjut ke halaman 84. Ayo mencoba. Bekerjalah bersama kelompokmu. Lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan ikuti urutan kegiatannya secara runtut. Ini untuk langkah kegiatannya. Oke, jawabannya sebagai berikut. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Laporan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan kelompok 3, misal tugas percobaannya yaitu memahami proses terjadinya gerhana bulan dan penyebabnya. Alat dan bahan, senter, bola sepak, dan bola tenis. Langkah percobaannya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Bagilah peran untuk tiap anggota kelompok. Ini perannya tadi. 3. Lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap. Ini. 4. Posisikan matahari, bumi. Kemudian anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan. Amatilah peristiwa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Silakan amati. Kemudian didapat hasil percobaannya. 1. Tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap adalah bola tenis tampak gelap. 2. Gambar posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan adalah sebagai berikut. Itu gambarnya. Kemudian ketiga, kapan terjadinya peristiwa gerhana bulan? Yaitu gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Kemudian, apakah semua daerah bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Jawabannya, tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. 5. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan?
Jawabannya, bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk mengisi A sampai D ini. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman kita buat kesimpulannya terlebih dahulu di sini. Apa yang dapat kelompokmu simpulkan pada kegiatan tersebut? Jawabannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ayo mengamati halaman 85. Ini peta pikirannya. Jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Jawabannya, informasi yang saya dapatkan adalah bumi melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam dan pembagian daerah waktu, sedangkan gerak revolusi bumi menyebabkan adanya kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan terjadinya perbedaan musim. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Bulan melakukan gerakan rotasi dan revolusi. Gerak revolusi bulan ada dua, yaitu gerak mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari bersama bumi. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 86. Ini berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Oke, jawabannya, gerakan bulan, revolusi mengelilingi matahari, yaitu 1. Bulan bergerak mengelilingi matahari. 2. Waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu bumi mengelilingi matahari. 3. Dalam 1 tahun bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Kemudian revolusi mengelilingi bumi. 1. Bulan bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. 2. Perubahan ketampakan bulan disebut fase bulan. 3. Fase bulan dipengaruhi posisi bulan terhadap bumi ke matahari. Kemudian rotasi. 1. Bulan berputar pada porosnya atau berotasi. 2. Periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. 3. Permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 89. Ayo renungkan. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya yaitu belajar tentang fase bulan, rotasi, revolusi bulan, bumi, dan matahari. Dengan mempelajari itu kita semakin bersyukur dengan semua ciptaannya dari Yang Maha Kuasa. Kemudian 2. Apa yang masih belum kamu pahami? Jawabannya yaitu proses terjadinya gerhana bulan secara langsung. 3. Apa dampak gerhana bulan bagi kehidupan? Jawabannya, gerhana bulan merupakan fenomena alam yang lumrah dan sering terjadi 2-4 kali dalam setahun. Pada ketika itu, bulan tidak bisa memantulkan cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita masuk ke kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang pengalaman mereka saat terjadi gerhana bulan. Oke, di sini sebagai contoh jawabannya, tanggal 31 Januari menjadi momentum langka untuk 3 peristiwa lunar yang terjadi secara bersamaan. NASA mengidentifikasi 3 fenomena itu berupa supermoon, blue moon, dan gerhana bulan total. Peristiwa ini dinanti semua orang di seluruh dunia karena menjanjikan penampakan bulan yang indah. Bulan pada pagi hari tanggal 31 Januari akan menjadi supermoon. Peristiwa ini untuk menyebut bulan yang terjadi tengah berada di perigee, titik paling dekat dengan bumi. Artinya bulan akan sekitar 14% lebih terang dari biasanya. Demikian menurut NASA, seperti dilansir Huffington Post. Supermoon ini lantas disebut juga blue moon. Mengapa? Sebab supermoon hari ini merupakan bulan purnama yang kedua kalinya di Januari. Itu sebagai contoh pengalaman saat terjadinya gerhana bulan. Silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.